Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini alhamdulillah kita bertemu walaupun dalam secara online ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan pembelajaran kita masih tetap berlangsung seperti offline, pemahaman adik-adik sekalian itu penuh sama seperti yang offline dan adik-adik lebih nyaman ya belajarnya ya dibandingkan yang kemarin yang sangat crowded, jadi kami susah untuk mengontrol kondisi kelas yang kemarin. Nah, mudah-mudahan hari ini kita bisa dengan dengan tenang dan juga kita lebih kondusif dalam pembelajarannya. Oke, hari ini kita sebenarnya saya bingung ya, kemarin saya sudah mempelajari beberapa RPS yang ada di sekalian. Ternyata materi yang sudah diberikan sama Pak Hendrik dan beberapa juga yang kami telah berikan kepada adik-adik mungkin sudah selesai, tapi saya coba lihat dulu. Kalian adik-adik sekalian sudah UTS enggak? Belum, Pak. Belum UTS ya, berarti seharusnya kita bisa UTS minggu ini adik-adik sekalian. Kita seharusnya bisa UTS karena pertemuan kita sudah lewat dari 8, sudah 9 pertemuan hari ini. Nah, seharusnya kita sudah bisa UTS. Perkuliahan itu hanya sampai tanggal 28 Mei. Uh, 21. Atau putus-putus ya? Tidak, Pak. Halo, cek bagaimana? Kedengaran? Bagus suara saya? Tadi tidak kedengaran, Pak. Nah, tapi sekarang sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Tunggu saya coba keluar dulu. Oke, saya coba presentasi ulang. Oke. Gimana layarnya sudah terlihat jelas? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Adik-adik sekalian, ini sebenarnya adalah pokok bahasan yang akan kita pelajari di Anstrum ya, analisis instrumen. Jadi ada spektroskopi UV vis, serapan atom, infrared, fluorensi, magnetic nuclear magnetic resonance, lalu ada massa, potensiometri, kromatografi gas, kromatografi cair, dan analisis contoh. Analisis contoh ini mungkin nanti kalau bisa saya serahkan sama Ibu Wiwin saja karena ini sudah masuk ke teknis. Nah, sekarang di antara materi ini kita sudah kemarin kromatografi cair gitu ya, kita menggunakan HPLC, lalu kromatografi gas ya, ada GC kemarin juga. Potensiometri sudah diberikan enggak sama Pak Hendrik? Dari sekalian. Kalau di kelas saya belum, Pak. Yang kelas lain? Potensiometri sudah enggak?
Oh, sudah. Lalu spektroskopi massa. Dari atas deh. UV vis. UV vis sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. AAS. AAS. Sudah. Sudah juga, Pak. Infrared. Infrared sudah? Belum? Fluorensi. Berarti yang keempat ini belum ya? Infrared, fluorensi, NMR, dan massa. Gitu. Halo? Cek. UV vis dengan potensiometri, Pak. Sudah. Iya, Pak. AAS. AS juga sudah, Pak. Berarti infrared. Infrared belum? Belum, Pak. Oke, fluorensi? Belum juga, Pak. Ya, berarti NMR dan spektroskopi massa. Nah, oke. Saya ambil di sini ya, spektroskopi massa. Hari ini mungkin kita akan bahas itu, jadi berarti tinggal 3 materi gitu ya. Nah, ini nanti setelah UTS baru kita akan bahas ini. Mungkin dibahas oleh sama yang lain, tim teaching yang lain. Tim teaching yang lain itu kalian ada berapa tim teaching? Nah? Ada 3 ya kalau tidak salah ya. Lalu ada dari Pak Hendrik, lalu kalian hubungi Ibu Wiwin, baru seharusnya ada Prof. Is gitu ya. Nanti kita lihat Ada bagaimana. 4 tim Hah? pengajar, Pak. Ada 4, Pak. Oh, siapa? Prof. Ishak, Pak Henry, Ibu Wiwin, dengan Pak Agus Prayudana, Pak. Oh, itu kuliah tamu itu. Dosen praktisi. Ya, sudahlah. Oke, saya nggak tahu nanti Pak Hendrik mau buat UTS-nya seperti apa. Yang jelas, kayaknya Pak Hendrik akan ada ujian nanti. Ya, dari Pak Hendrik juga ada ujian. Kalau maaf, Pak, kalau yang dari Pak Hendy itu kemarin kan sudah belajar yang materi yang dikasih Pak Henry, tapi dari Paknya tidak mau kasih ujian, cuma kita bikin, pokoknya mau ada tugas. Terus tugasnya itu kayak di Pak Henry belum upload begitu, Pak. Tapi penggantinya pas ada seminar kemarin yang tentang instrumen punya, analitik punya dengan yang dari UNU, yang itu Pak pengganti ujian, Pak, ikut seminar. Oh, jadi nanti Pak Hendrik akan atur ujiannya begitu ya? Oh iya, berarti Iya, Pak Hendrik sudah selesai ujiannya, berarti tinggal dari Ibu Wiwin ujiannya begitu ya? Oke. Sip, kita akan coba bahas di spektroskopi massa yang kemarin kita sudah sebut-sebut, yang pada saat seharusnya ketika saya membahas kromatografi gas yang GC, lalu kita menggabungkan antara GC-MS, saya pikir kalian sudah mempelajari tentang spektroskopi massa atau MS tersebut. Mungkin sedikit kita bahas hari ini, itu saja dulu materinya, kita kupas tuntas spektroskopi massa, lalu kemudian kita akan pikirkan kapan ujiannya kita nantinya ya. Mungkin bisa pekan depan nanti saya akan laporkan kepada Ibu Wiwin, mungkin pekan depan kita sudah bisa ujian. Ujiannya mungkin dalam bentuk ya tidak harus tes ya, mungkin nanti adik-adik akan buat sesuatu gitu, saya nggak tahu. Kalau misalkan diserahkan kepada saya, ya kita akan buat proyeknya adik-adik sekalian. Bagaimana proyeknya itu adik-adik ya, saya akan minta dalam bentuk dalam bentuk poster. Saya ingin buat bentuk poster itu ujiannya. Tapi saya nggak tahu. Kalau Ibu Wiwin yang mau ambil alih ya berarti ujiannya sama Ibu Wiwin. Oke, kita masuk ke materi dulu hari ini. Saya nggak tahu, saya ingin sebenarnya kasih kuliah NMR gitu ya. NMR, saya juga pernah lalu dapat materinya, tapi belum pernah lihat alatnya. Tapi ya mungkin nanti akan lebih ahlinya lebih baik. Spektroskopi massa. Nah, hari ini ya. Dilihat semuanya? Bisa dilihat ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke.
Oke, ya, spektroskopi, spektrometri massa atau MS gitu yang sering disebut, tidak seperti metode spektroskopi yang lain ya, tidak melibatkan interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan materi. Mungkin kemarin adik-adik sudah belajar tentang AAS, di mana ada radiasi elektromagnetik yang ditembak oleh lampu, baru nanti akan mengenai sampel gitu ya. Lampu lalu akan mengenai sampel. Nah, ini berbeda dengan spektroskopi itu. Spektroskopi massa adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk menentukan struktur kimia dari molekul organik. Nah, saya katakan di sini untuk menentukan struktur kimia. Mungkin kemarin-kemarin adik-adik kita hanya mengidentifikasi senyawa-senyawa apa saja yang di dalam, kemungkinan senyawa apa saja gitu. Tapi dengan spektrometer massa itu kita bisa menentukan strukturnya. Nah, hampir sama dengan NMR ya, nuclear magnetic resonance, NMR. Itu sebenarnya juga kita juga bisa menentukan struktur. Nah, nanti mungkin adik-adik dapat dalam elusidasi struktur kalau tidak salah. Soalnya lalu ada mata kuliah elusidasi struktur, saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Nah, itu kita belajar tentang NMR. Bagaimana kita menentukan struktur dari suatu senyawa yang akan kita teliti, kita identifikasi. Nah, untuk spektrometer massa ya saya katakan kembali lagi bahwa ini digunakan untuk menentukan struktur kimia dari molekul organik. Jadi dia rangkaian dalam identifikasi ini itu biasanya dia sudah mengidentifikasi pertama senyawanya dulu. Oh, kemungkinan senyawanya, lalu kemudian nanti ketika ada suatu senyawa yang menonjol di antara beberapa senyawa tersebut, maka dikatakan itu merupakan kandungan terbanyak dalam satu sampel. Nah, dari senyawa yang paling banyak tersebutlah nanti kita akan tentukan bagaimana strukturnya. Seperti itu. Jadi struktur yang didapatkan seperti apa. Oke, itu yang digunakan oleh yang dilakukan oleh alat spektrometer massa. Berdasarkan perhitungan dari massa dari molekul tersebut serta pola fragmentasinya. Oke, kemudian ada prinsip dasar dari spektrometer massa. Jadi dalam spektrometri massa, molekul sampel dalam fase uap dibombardir atau dipecah gitu ya dengan elektron berenergi tinggi. Biasanya kita menggunakan 70 elektron volt. Dengan menyebabkan lepasnya suatu elektron dari kulit valensi molekul tersebut. Molekul yang kehilangan satu elektron akan menjadi suatu kation radikal. Contohnya seperti ini adik-adik. Ada M, massa, lalu ditembakkan oleh elektron, akhirnya ada radikal bebas. Kation radikal tersebut mengandung semua atom-atom dari molekul asal, minus satu elektron, dan disebut ion molekular ion, dan dinyatakan dengan M+. Nah, misalnya gini, adik-adik sekalian, ini struktur apa ini adik-adik ya? Ini CH3, CH2, C, ikatan ganda, oksigen. Nah, ini struktur apa ini adik-adik? Ada yang tahu enggak ini struktur apa? Gugus fungsinya apa nih? Iya, gugus fungsinya apa? Namanya apa? Hah? Gugus fungsi apa adik-adik? Ini adalah gugus fungsi ya, apa? Alkanon ya? Aldehid, Pak. Kok aldehid sih? Alkanon. Soalnya di sini tidak ada OH. Kalau aldehid kan H di sini ya. CH gitu. Alkanon ya, atau keton gitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak, keton. Ya, keton gitu ya. Ini keton. Oke. Nah, nanti keton ini, kalau tidak salah ini 1, 2 apa ini? 2 butanon. Nah, ada 2 butanon. Nah, 2 butanon ini kan di sini oksigen kan punya elektron bebas di sini. Ada elektron bebas. Nah, disitulah nanti akan menjadi suatu kation. Ingat menjadi kation. Gitu. Jadi elektronnya keluar, ya jadi akan kation sih. Elektronnya akan bergabung dengan di 2 elektron. Jadi akan dibombardir oleh
elektron. Oke, sebagai hasil dari tabrakan dengan elektron berenergi tinggi, ion molekul akan mempunyai energi yang paling tinggi dan dapat dipecah menjadi fragmen yang lebih kecil lagi, kation, radikal, atau molekul netral. Jadi contoh ini misalkan tadi kita sudah dapat ini. Ini kita sebut ini adalah N+. Ini kursor saya kelihatan enggak ya? Ini enggak kelihatan kursor saya. Ya, jadikan. Mana ya? Ini ya. Oke, ini kita sebut dengan M+, ya, M+ radikal. Lalu bisa kita nanti dari M+ ini kita akan bisa dipecah lagi menjadi fragmen yang lain yang lebih kecil lagi jadi M1+, M2+, ya kan? Atau M+. Nah, nanti di sini ada sekalian, ini nanti dipecah lagi jadi bagian lebih kecil. Nanti kita bisa lihat nanti sebentar ya. Ion molekul atau ion fragmen dan ion radikal fragmen dipisahkan menggunakan medan magnet sesuai dengan perbandingan massa per muatan Z dan menghasilkan arus listrik, ya, arus ion pada kolektor atau detektor yang sebanding dengan kelimpahan relatifnya. Fragmen dengan M/Z massa permuatannya yang besar akan turun lebih dahulu diikuti dengan fragmen dengan MZ perbandingan ya, massa dibanding muatannya yang lebih kecil. Partikel netral yang bermuatan yang dihasilkan dalam fragmentasi tidak terdeteksi secara langsung dalam spektrometer massa. Gitu ya. Jadi adik-adik sekalian yang kemarin yang pernah ditanyakan sama siapa saya lupa, kenapa harus dikasih dalam bentuk ion gitu ya. Atau ada yang pertanyaan apakah semua itu bisa dibuatkan ion? Ya. Tadi ya. Jadi misalkan kalau spektrometer massa misalkan ketika sudah ditembak dengan elektron lalu kemudian tidak bermuatan, nah itu tidak akan terbaca. Jadi memang dalam pemilihan sampel pun juga harus hati-hati dalam preparasi sampel. Oke. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya fragmentasinya. Misalkan A, B, C+.